Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dari kelas A akan mempresentasikan materi landasan pendidikan tentang hakikat manusia, hakikat pendidikan, dan profesi guru. Di sini saya sendiri, Mita Karmenita, anggota kelompok 1 terdiri dari Dikri Hoirul Ihsan, Fani Oktapiani, dan Yeli Yeliani. Langsung saja pada pembahasan materi yang pertama yang akan dibahas oleh Fani. Silakan. Fani, tolong di-mute. Terima kasih kepada Mita. Jadi untuk yang pertama itu ada hakikat manusia. Hakikat manusia adalah pembentukan kebudayaan dikarenakan manusia dihadapkan pada persoalan yang meminta pemecahan dan penyelesaian. Sesungguhnya hakikat manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas tindakannya dan manusia diberi naluri. Naluri tersebut merupakan semacam dorongan alamiah dari dalam diri manusia untuk memikirkan serta menyatakan suatu tindakan. Setiap makhluk hidup memiliki dorongan yang dapat diekspresikan secara spontan sebagai tanggapannya kepada stimulus yang muncul dari dalam diri atau dari luar dirinya. Naluri itu tidak setiap waktu muncul yang baik, tetapi kadang juga muncul naluri kejahatan. Namun pada hakikatnya atas tindakan kebaikan ataupun kejahatan manusia memiliki tanggung jawab. Next. Hakikat manusia adalah yang pertama ada individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual, lalu adapun individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Adapun pengertian hakikat manusia menurut para ahli. Yang pertama dari Charles Robert Darwin menetapkan manusia sejajar dengan binatang karena terjadinya manusia dari sebab-sebab mekanis, yaitu lewat teori descendensi atau ilmu turunan dan teori natural selection atau teori pilihan alam. Lalu yang kedua dari Aristoteles yang memberikan definisi manusia sebagai binatang yang memiliki akal sehat yang mampu mengeluarkan pendapat dan berbicara berdasarkan pendapatnya, pemikirannya, atau the animal the reason. Di samping itu, manusia juga binatang yang terpolitik atau zoonpolitikon dan binatang yang bersosial atau social animal. Lalu dari Harold Hartitus menempatkan manusia sebagai organisme hewani yang mampu mempelajari dirinya sendiri dan mampu menginterpretasi terhadap bentuk-bentuk hidup serta dapat menyediakan makna eksistensi insani. Lalu yang terakhir dari ahli Malik mendefinisikan manusia sebagai al-insani hayawun natik atau manusia adalah hewan yang berbahasa. Baik,
Selanjutnya, materi akan dibahas oleh Saudara Yeli. Silakan. Baik, terima kasih. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Karena manusia memiliki derajat yang tinggi, bertanggung jawab atas segala yang diperbuat, serta makhluk pemikul amanah yang berat. Menurut Al-Fabari, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd mengatakan bahwa hakikat manusia itu terdiri dari dua komponen penting, yaitu satu komponen jasad, dua komponen jiwa. Komponen jasad merupakan berasal dari alam ciptaan yang mempunyai bentuk, rupa, berkualitas, berkadar, bergerak, dan diam, serta berjasad dan terdiri atas organ. Sedangkan komponen jiwa berasal dari alam perintah atau alam holik yang mempunyai sifat berbeda dengan jasad manusia. Selanjutnya, hakikat manusia dari dimensi pendidikan. A. Pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Setiap individu dikaruniai potensi yang berbeda dengan individu lainnya. Dikatakan oleh Langeveld bahwa setiap anak itu unik. Artinya, setiap individu memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Sehingga Langeveld juga mengatakan bahwa tiap individu mempunyai dorongan untuk mandiri. B. Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sejak lahir dikaruniai potensi sosialis. Artinya setiap individu mempunyai kemungkinan untuk bergaul, yang di dalamnya ada kesediaan untuk memberi dan menerima. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya sendiri. Melalui pendidikan dapat dikembangkan antara aspek individual dan aspek sosial manusia. Artinya individualitas manusia dapat dikembangkan dengan belajar dari orang lain. C. Pengembangan manusia sebagai makhluk susila. Manusia dapat menetapkan tingkah laku mana yang baik dan bersifat susila, serta tingkah laku mana yang tidak baik dan tidak bersifat susila. Melalui pendidikan, diusahakan agar individu menjadi dua pendukung norma kaidah dan nilai-nilai susila yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan menjadi milik pribadi yang tercermin dalam tingkah laku sehari-hari. Selanjutnya, D. Pengembangan manusia sebagai makhluk beragama. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang beragama. Beragama merupakan kebutuhan manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Untuk itu, dituntut untuk mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan sebaik-baiknya. Melalui pendidikan, dalam hal ini orang tualah yang cocok sebagai pendidik, karena pendidikan agama adalah persoalan efektif dan kata hati. Oleh karena itu harus dimulai sejak dini. Selanjutnya, hakikat pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan juga berfungsi untuk menyadarkan manusia agar manusia mampu mengenal, melihat, dan memahami realitas kehidupan yang ada di sekelilingnya. Pendidikan secara sederhana dikatakan sebagai sebuah proses memanusiakan manusia. Abdurrahman Salih mengatakan, "Man is the core of the educational process," bahwa manusia adalah inti dari sebuah proses pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah objek dan sekaligus pelaku pendidikan. Sebab itu, sejauh mana pendidikan itu diformulasikan dan diimplementasikan, harus selalu disandarkan pada konsepsi tentang hakikat manusia. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Yeli yang telah membahas materinya. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu tentang pendidikan sebagai suatu ilmu. Pendidikan dikatakan sebagai suatu ilmu jika memenuhi persyaratan sebagai ilmu itu sendiri, yaitu satu, memiliki objek.
Objek pendidikan ada dua macam, yaitu objek materi dan objek formal. Objek materi berkaitan dengan peserta didik dan warga belajarnya. Sedangkan objek formal merupakan gejala yang tampak, dirasakan, dihayati, dan diekspresikan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, yang kedua yaitu mempunyai metode penyelidikan. Maksudnya, metode ini secara umum pendidikan dikatakan sebagai suatu ilmu jika pendidikan itu mempunyai metode penyelidikan yang mencakup ruang lingkup, masalah, tujuan, hipotesis, tempat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, instrumen pengambilan data tentang variabel yang diteliti, dan analisis data beserta simpulannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistematis. Maksudnya adanya keterkaitan antara pokok-pokok yang terdapat pada pendidikan. Pokok-pokok itu berbicara mengenai pendidikan sebagai ilmu secara global, bahan dan proses dalam pendidikan, faktor-faktor yang menunjang proses pendidikan, pendidik, penyelenggaraan pendidikan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan itu sendiri. Pokok-pokok pendidikan dibahas secara sistematis tanpa mengurangi atau memindahkan urutan. Yang terakhir yaitu mempunyai tujuan. Maksudnya, pendidikan itu untuk mengembangkan individu baik jasmani maupun rohani secara optimal agar mampu meningkatkan hidup dan kehidupan diri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya. Tujuan pendidikan juga memperhatikan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis agar pendidik dapat berjalan secara selaras. Selanjutnya yaitu tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di Indonesia tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia atau UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan-peraturan pemerintah yang bertalian dengan pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atau PRI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 26 ayat 1. Disebutkan pendidikan bertujuan untuk meletakkan dasar, yaitu 1. Kecerdasan, 2. Pengetahuan, 3. Kepribadian, 4. Akhlak mulia, 5. Keterampilan untuk hidup mandiri, yang terakhir yaitu 6. Mengikuti pendidikan lebih lanjut. Secara umum, pendidikan di Indonesia sudah mencakup ranah perkembangan manusia yaitu afeksi, kognisi, psikomotor. Beberapa ahli mengemukakan pandangan tentang tujuan pendidikan, salah satunya menurut Paulo Freire yang mengemukakan bahwa pendidikan hendaknya membuat manusia menjadi transitif. Selanjutnya, dikatakan pendidikan pula membekali manusia suatu kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap kecenderungan semakin kuatnya kebudayaan industri, walaupun kebudayaan itu dapat menaikkan standar hidup manusia. Dalam praktik pendidikan, khususnya pada lembaga pendidikan, terdapat beberapa tujuan yang menjembatani terlaksananya tujuan pendidikan nasional, diantaranya 1. Berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mandiri, serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang kedua yaitu tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Yang C yaitu tujuan kurikuler adalah tujuan bidang studi atau mata pelajaran, misalnya tujuan pembelajaran IPA, IPS, ataupun matematika. Yang terakhir yaitu tujuan instruksional. Maksudnya adalah tujuan yang ada pada pokok bahasan dan sub-pokok bahasan. Baik,
Dilanjut pembahasan tentang profesi guru yang akan dibahas oleh Saudara Diki. Silakan. Oke, terima kasih Mita. Materi yang selanjutnya adalah tentang profesi guru. Pengertian profesi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dikatakan bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu 1. Memiliki bakat dan minat. 2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. 4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 6. Memiliki penghasilan yang sesuai ditentukan dengan profesi kerja. 7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dan menjalankan tugas keprofesionalan. 9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan pendidik guru. Selanjutnya ada ciri-ciri pekerjaan dapat disebut sebagai profesi. Ada 5, yaitu 1. Adanya pengakuan oleh masyarakat dan pemerintah mengenai bidang layanan tertentu dan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai keahlian tertentu pula. 2. Bidang ilmu pengetahuan yang menjadi landasan teknik prosedur kerja yang unik yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang pekerjaan lainnya. 4. Ketiga, memiliki mekanisme yang diperlukan untuk melakukan seleksi secara efektif. 4. Memiliki organisasi profesi yang dapat melindungi anggotanya. 5. Berfungsi untuk meyakinkan pihak lain yang berkaitan bahwa para anggota profesi tersebut dapat menyelenggarakan layanan keahlian yang terbaik. Selanjutnya ada profesionalisme guru didukung oleh 3 hal, yaitu 1. Didukung dengan keahlian, 2. Didukung dengan komitmen, 3. Didukung dengan keterampilan. Selanjutnya, profesi guru dilihat dari beberapa sisi keguruan adalah sebagai berikut. 1. Jabatan guru sebagai suatu profesi. 2. Profesi sebagai keahlian khusus. 3. Difasilitasi oleh pemerintah sebagai wujud apresiasi. 4. Tidak mudah untuk menjadi seorang profesional. 5. Guru yang berkompeten. 6. Guru sebagai profesi yang luhur. Selanjutnya. Ketujuh, adanya sertifikasi pendidik. 8. Adanya undang-undang yang mengatur tentang profesi guru. Terakhir, ke-9, peran guru dalam pembelajaran. Selanjutnya, ada profesi guru secara etimologi. Secara etimologi, profesi berasal dari kata profesion, yang berarti pekerjaan. Profesional artinya yang orang yang ahli, sedangkan secara istilah, profesi bisa diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu. Menurut para ahli, salah satunya menurut Safarudin Nurdin, ada 8 kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi, yaitu 1. Panggilan hidup yang sepenuh waktu. 2.
pengetahuan dan kecakapan atau keahlian. Ketiga, kebakuan yang universal. Keempat, pengabdian. Kelima, kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. Keenam, otonomi, kode etik, dan klien. Ketujuh, berperilaku pamong dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, hakikat pendidikan berbicara tentang proses pendidikan yang tidak pernah terpisah dari kehidupan manusia. Pendidikan adalah khas milik dan alat manusia. Pendidikan dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar oleh manusia. Pendidikan sendiri digunakan sebagai alat untuk bertahan hidup yang menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Pendidikan juga merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya yaitu hakikat manusia adalah pembentukan kebudayaan dikarenakan manusia dihadapkan pada persoalan yang meminta pemecahan dan penyelesaian. Dalam rangka survive, manusia mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, sehingga manusia melakukan berbagai cara, di mana memiliki peran ataupun fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manusia. Yang terakhir yaitu profesi guru. Maksudnya adalah termasuk profesi tua di dunia. Pekerjaan mengajar telah ditekuni oleh sejak lama. Perkembangan profesi guru sejalan dengan perkembangan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dikatakan bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.